Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rusdiansyah dari kelas 12 IPA 1. Ingin menjelaskan materi tentang ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu pada integrasi terbentuk aksi demonstrasi penolakan daerah dan aksi kriminalis. Disintegrasi yang terjadi di Indonesia antara lain PKI Madiun 1948, DITI, APRA, dan Andi Ajis RMS PRRI atau Permesta dan G30S PKI. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Latar belakangnya terjadinya PKI Madiun 1948 adalah karena adanya kekecewaan terhadap hasil perjanjian Renville yang disepakati pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini dianggap merugikan Indonesia karena perjanjian ini membuat dikuasainya banyak wilayah oleh Belanda. Hal ini menyebabkan Perdana Menteri Indonesia saat itu Amnistia mundur dari jabatannya. Pemberontakan PKI di Madiun 1948 menyebabkan tewasnya R.M. Suryo selaku Gubernur Jawa Timur dan Dr. Morji serta beberapa petugas kepolisian dan tokoh agama. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh A.H. Nasution pada tanggal 20 September 1948. Salah satu operasi penumpasan dilakukan untuk pengajaran Muso dan melarikan diri ke Sumoroto yang berada di barat Ponorogo. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII). Peristiwa pemberontakan DITII dilatar belakangi oleh ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang dibayang-bayangi oleh kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali. Pada tanggal 7 Januari 1948 diadakan perundingan Renville antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang menimbulkan masalah baru. Kartosoewirjo beranggapan pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari Belanda bukan arti kemerdekaan sebenarnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut membuat Kartosoewirjo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan bagian dari Indonesia lagi. Ketidakpuasan Kartosoewirjo akhirnya mencapai puncaknya akibat tidak tahu perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, pemberontakan APRA. Pemberontakan aparat yang disebut juga dengan Angkatan Perang Ratu Adil adalah pemberontakan yang terkait dengan kepentingan yang terjadi pada bulan Januari 1950. Pemberontakan dilatar belakangi oleh komponen pasukan Belanda bernama Raymond Westerling. Tidak lama setelah APRA dibentuk, Westerling kemudian mengultimatum pemerintah RIS agar kekuasaan pemerintah mereka di Pasundan diserahkan sepenuhnya kepada APRA. Alasannya, TNI dinilai kurang mampu menjalankan tugas tersebut. Pemerintah RIS menganggap hal itu sebagai sebuah kekonyolan yang kemudian membuat Westerling merebut kekuasaan dengan kekerasan dengan target utama Jakarta dan Barat. APRA mulai bergerak di sekitar Cililin di bawah pimpinan dua orang inspektur polisi Belanda, Van Becklin dan Van der Merwe. Yang keempat, pemberontakan Andi Ajis. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Ajis untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 April 1950, Perdana Menteri PD Dieprit tidak menyetujui tindakan Andi Ajis. Hingga akhirnya pemerintah di bawah pimpinan IRM Putuhena mendapat mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan NTT. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah membuat ultimatum yang meminta Andi Ajis agar segera datang ke Jakarta. Apabila Andi Ajis tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan memberantas kota Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah
tersebut juga meminta agar Andi Aziz mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Akan tetapi, ultimatum tersebut tetap juga tidak diindahkan setelah batas waktu terlewati. Yang kelima, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan rakyat Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Smokil, bekas Jaksa Agung NIT, negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudirman, dan Mayor Abdullah. Pemerintah RIS berupaya mengatasi masalah ini secara damai, yaitu dengan mengirimkan misi damai yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yaitu Dr. Lemeina. Akan tetapi, misi ini ditolak oleh Somokil. Mereka berupaya menarik perhatian dan pengakuan dari dunia internasional, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Demikian juga misi damai yang dikirimkan yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter, dan wartawan tidak dapat bertemu dengan pengikut Somokil. Yang keenam, pemberontakan PRRI atau Permesta. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta karena kekacauan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintahan pusat Republik Indonesia yang terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau luar. Kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Dan yang terakhir, pemberontakan G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi termimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.